customer yang bentar lagi mau lihat rumah yang satunya, ya cocok lah. Soalnya kan aku sudah ngasih harga murah sama dia. Kamu cantik banget sekarang, sayang. Oh iya, kamu enggak, soalnya bentar lagi aku mau ngasih tahu sama Ngasih kamu. tahu apa? Ya aku mau ngejual rumah. Ada yang mau lihat rumah ini. Kau mau ngejual rumah kamu? Iya, yang itu yang ada di Kelabang. Yang satunya. Kalau yang kedua itu posisinya ada di Wonosari. Nanti sore kita ke sana juga. Ada yang mau beli, ada yang mau cek. Sekarang kamu gak ada acara kan? Kalau gak ada acara ya mending ikut aku, nanti aku kasih hadiah lah buat kamu. Ya gak ada. Emang hadiah apa? Ya kamu mintanya kan barang mahal kan Ya dari dulu. Tapi aku masih belum ada uang ini. Lah kebetulan bentar lagi aku kan mau ngejual rumah. Ya lumayan lah. Aku dari ngejual rumah ini ya dapat bonusan yang lebih gede dari usahaku. Lumayan kan aku dapat bonusan gede dari penjualan rumah ini. Ya kamu pengen apa? Kita langsung jajan atau kamu beli apa kayak aku turutin. Yang terpenting aku ya ada rencana buat ngebahagiain kamu sekarang. Ya udah, Gimana? nanti kita langsung jalan-jalan. Gimana? Ya udah. Berarti kita sekarang ke Kelabang dulu nih. Iya, kita ke sana dulu. Baru kita jalan-jalan. Nanti sore kita balik lagi. Soalnya kan ada customer juga yang mau beli. Oh, Rumah ke kedua. Wonosari. Iya, ke Wonosari. Ya udah. Memangnya kamu gak ada acara sorenya? Ya enggak, aku sekarang free. Ya udah, kalau gitu kita langsung jalan aja. Ya udah yuk. Udah yuk. Kalau mau jalan. Tapi kamu nggak mau pamit dulu sama ibu? Ya, Nanti aku sudah bilang. kalau mau keluar sudah bilang sama ibu. Iya, aku sudah bilang. Bilang sama ibu, bilang gimana? Keluar sama aku. Bilang, iya. Ya udah. Ini gimana sih? Kayaknya ada kesalahan deh. Dari data ini, masa iya? Dari penjualan properti kemarin, saya pantau banyak yang laku. Tapi setelah di data ini, malah ada perubahan. Malah ada penurunan. Gimana sih? Ini kayaknya ada yang nggak beres nih. Antara manajer pemasaran sama manajer keuangan. Soalnya saya kemarin tanya sama manajer utama, itu ada kenaikan. Tapi setelah direkap data ini, malah ada penurunan kayak gini. Aduh, kalau terus-terusan kayak gini, iya bisnis saya bisa turun drastis lah. Bisa gak ada keuntungan terus ini. Saya harus lidiki sendiri nih. Kalau terus-terusan kayak gini, saya bisa rugi terus ini. Udahlah, gini aja. Sekarang saya mau tanya lebih jelasnya sama Pak Ferdi. Karena Pak Ferdi kan selaku manajer utama, apalagi kan Pak Ferdi kan yang handle semuanya, dari manajer pemasaran sampai keuangan. Udahlah, mending saya langsung tanya aja langsung, ntar lagi saya mau hubungi dulu. Waduh, kemana ini sih Pak Ferdi? Apa jangan-jangan Pak Ferdi udah berangkat ya? Soalnya tadi pagi saya udah kabarin dia kalau dia suruh ke sini. Ya udahlah, mungkin dia sudah ada di jalan. Sekarang aku tunggu aja. Ini gimana sih? Kok gak sama? Antara data sama omongan Pak Ferdi ini kok gak sama sih? Oh, ini dia orangnya. Permisi Pak. Iya, silakan duduk. Ada apa ya Pak? Kenapa Bapak Adi menyuruh saya ke sini? Gini Pak, saya mau tanya soal data ini. Data ini benar nggak? Iya, saya kemarin kan sudah mengirim file melalui software itu Pak, untuk saya kirim ke emailnya Bapak Adi. Emang ada apa ya? Soalnya gini Pak, HRD mengirimkan data ini ke saya, itu sama data yang Pak Ferdi. Setelah saya pelajari itu nggak sama Pak. Data Pak Ferdi kirim lewat email saya itu ada kenaikan, tapi setelah dilihat dari HRD nih, tuh, nih trafficnya mengalami penurunan Pak. Ini gimana sih? Yang benar ini gimana Pak? Yang mana yang benar? Kalau file yang saya kirim kemarin itu Pak sesuai sama apa yang saya ketahui Pak. Kalau masalah berkas ini itu semua sudah ditanganin sama Bapak Cahya di bagian pemasaran. Beliau kan manajer pemasaran Mbak, sekaligus ya mengatur semuanya.
Kalau saya kan ya memang mengatur keuangan, pemasaran, tapi saya pasrahkan juga sama Pak Cahya. Lah, Bapak itu nggak bisa kayak gini, Pak. Bapak selaku ya tangan kanan saya, sudah termasuk orang kepercayaan saya. Itu harus Bapak itu harus handle semuanya. Harus bisa lah. Iya Pak, saya minta maaf Pak. Soalnya apa, kemarin saya sempat ngecek juga, tapi saya nggak benar-benar teliti karena saya mengurus semua ya properti dan bisnis Bapak yang lainnya Pak. Gini Pak, kalau masalah bisnis saya yang lain itu bisa dipending dulu Pak. Apalagi biar Bapak ini fokus juga sama data rekapan ini Pak. Iya Bapak Adi, saya minta maaf ya Pak. Untuk kedepannya saya akan bekerja lebih baik lagi Pak. Terus kayak gini gimana? Saya mengalami kerugian yang cukup sangat drastis kayak gini. Terus mau dibiarin? Uang semuanya itu pada lari kemana? Ya, saya juga nggak bisa jawab apa-apa Pak Adi. Apalagi kan untuk keuangan sama pemasaran sudah ada bagian masing-masing. Saya cuma tinggal yang handle sama ngontrol aja Pak. Saya sedikit kecewa sama Pak Ferdi. Soalnya Pak Ferdi untuk masalah yang ini sangat trader. Intinya gini Pak, saya sekarang pengen tahu siapa yang curang dalam bisnis saya ini. Pak Ferdi harus bantu saya. Kalau saya sampai tahu siapa yang curang, saya langsung akan pecat dia. Iya Pak Adi, siap Pak Adi. Emang saya harus ngelakuin apa ya Pak? Gini Pak, saya pengen tahu data ini yang rekap siapa. HRD kok langsung ngasihkan ke saya. Kebetulan Bapak Cahya itu manajer baru Pak. Dan ya sekitar 3 bulan lah dia akan jadi manajer pemasaran. Semua ini Bapak Cahaya menghandle Pak. Oh Berkas gitu. ini melalui saya, terus saya langsung berikan saja sama HRD. Oke. Sekarang Pak Cahya ada di mana? Kalau dari data yang saya lihat hari ini ada 2 unit rumah yang akan dijual Pak, di Jalan Kamboja sama di daerah Kelabang Pak. Tapi saya juga belum tahu Bapak Cahya itu memulai dari rumah yang mana dulu untuk dijual nantinya. Oh ya udah gini aja Pak. Untuk tugas Pak Ferdi sekarang, Pak Ferdi cari tahu siapa orang yang telah curang dalam bisnis saya. Dan untuk saya sendiri, saya akan langsung ketemu sama Pak Cahya. Baik Pak, kalau seperti itu sudah, nanti kalau sudah ada kabar selanjutnya saya akan kabarin Bapak Adi. Iya, saya tunggu kabarnya. Permisi dulu ya Pak. Iya. Sekali lagi saya minta maaf Pak Adi. Iya. Mari Pak. Pak Ferdi kemana sih? Bilangnya kita janjian di sini, tapi setelah saya nyampe sini malah nggak ada dia. Apalagi ini Pak Cahya. Pak Cahya belum selesai Pak masalahnya yang di Kelabang. Tapi meskipun Pak Cahya sudah selesai, saya juga nggak tahu kan sama Pak Cahya. Selama ini kan saya sama Pak Cahya kan belum juga ketemu kan. Oh ini dia Pak Ferdi. Bapak Adi sudah tadi tiba di sini. Iya barusan sih Pak. Gimana Pak? Bapak ya dapat kabar gak untuk masalah ini? Kebetulan sampai sekarang saya masih belum dapat petunjuk Pak. Tapi barusan saya sudah telepon ke Pak Cahya. Terus? Pak Cahya masih di Kelabang, masih mengurusin 1 unit rumah yang mau dijual hari ini. Oh gitu. Kira-kira Pak Cahya nyampe sini kapan Pak? Ya soal itu saya kurang tahu Pak. Tapi saya punya rencana. Saya sudah memikirkan ini matang-matang Pak. Gimana Pak? Ya kalau menurut saya, gimana kalau Bapak Adi berpura-pura jadi pembeli rumah ini Pak? Soalnya apa? Tadi saya sudah nelpon sama Bapak Cahya dan secepatnya saya suruh datang ke sini. Soalnya pembelinya sudah datang. Dan kebetulan pembeli aslinya masih kurang lebih 2 jam lagi tiba di sini Pak. Ya, tapi menurut Bapak gimana enaknya aja? Soalnya saya sudah memikirkan dari tadi selama saya di jalan juga gimana caranya kita bisa mengetahui siapa yang curang di sini Pak. Iya Pak. Kalau masalah ide Bapak itu bagus, tapi masalahnya Pak Cahya tahu nggak sama saya? Takutnya ya saya nyamar jadi pembeli rumah di sini. Takutnya nanti Pak Cahya udah tahu kalau saya ini ya pemilik perusahaan. Tapi kalau saya sih emang nggak tahu sama Pak Cahya gitu. Tapi kalau menurut saya sejauh ini Bapak Cahya masih
belum tahu sama Bapak Adi. Apalagi kan dia itu manajer baru di sini, Pak. Ya udahlah, kalau emang nggak tahu Pak Cahya sama saya, bisa dicoba deh kamu. Sekarang gini aja Pak. Pak Ferdi sekarang tinggal aja saya di sini. Saya nanti akan ketemu sama Pak Cahya. Sekalian Pak Ferdi ini cari informasi lagi Pak. Siapa tahu ya orang lain lah yang melakukan kecurangan di perusahaan saya. Itu maksud Bapak Adi? Bapak Adi mengira kalau Bapak Cahya melakukan semua ini? Ya enggak Pak. Saya bukan mau menuduh gitu Pak. Soalnya di sini saya cuma mau ngetes juga ya Pak. Saya pengen tahu siapa orang yang melakukan kecurangan Pak. Kalau emang Pak Cahya nggak melakukan kecurangan, ya udah saya nanti akan cari yang lain. Baik Pak, kalau seperti itu. Tapi semua manajer dan yang menangani semuanya akan segera ke sini nantinya Pak. Ya, bukan cuma Bapak Cahya yang sini. Oh iya Tapi siap. mungkin Bapak Cahya terlebih dahulu yang tiba di sini. Nah iya Pak, saya akan memilih Pak Cahya sebab Pak Cahya kan yang mengatur data tersebut dan Pak Cahya juga kan yang mengatur masalah pemasaran kan. Iya Pak. Ya udah, sekarang Pak Ferdi bisa langsung pergi aja. Ya udah kalau gitu saya pamit pergi dulu Pak. Ya udah, hati-hati Pak. Semoga aja masalah ini cepat kelar, biar saya tahu orang yang mana yang berani melakukan kecurangan di perusahaan saya. Rumah udah laku, jadinya aku ya sekarang pegang uang banyak. Terus Pak Ferdi tadi nelpon, katanya si customer yang mau lihat rumah yang di Wonosari itu di Jalan Kamboja itu sudah di lokasi. Kita harus cepat-cepat ke sana ya, biar kita lebih banyak uangnya. Nanti kan kita langsung mau shopping kan. Iya. Yaudah. Kamu beli apa nanti? Ya, beli aja deh nanti. Ya udah, kita langsung ke sana aja ya, biar Udah. lebih banyak. Yuk. Itu aja rumah yang kita jual yang kedua. Semoga laku ya. Biar kita dapat uang banyak. Ya. Lah, ini siapa? Masa ini orangnya? Apa dia yang Mas, ngapain di sini? Kok kayak yang mencurigakan? Bentar, ini Bapak siapa? Lah, saya yang punya rumah ini. Memangnya kenapa? Kamu ngapain di sini? Oh Bapak yang beli rumah ini? Saya yang punya rumah ini. Kamu ngapain di sini? Kok kayak yang mau niat jelek ke sini kamu? kan ini pembelinya? Ya aku juga tahu ini orang ini ngapain di sini nih. Ngapain kamu di sini? Ditanya malah. Gini. Maksudnya ini gimana sih? Kok saya jadi bingung? Kok tiba-tiba rumah ini milik kalian berdua? Lah iya, rumah ini memang milik kita, mau dijual. Oh mau dijual? Sejak kapan kalian berdua tinggal di sini? Hubungan sama kamu tuh apa kok nanya seperti itu? Tunggu dulu. Emang kamu siapa di sini? Ya saya emang bukan siapa-siapa sih. Saya cuma pengen tahu aja rumah ini. Lah, pengen tahu rumah ini jelas-jelas sudah bagus. Kok bilang kita Iya. mau beli rumah ini? Maksud kamu apa? Jelas-jelas rumah ini tuh milik saya. Lah enggak Mas. Ini saya bukan maksud mau nuduh Mas ini yang mau beli rumah. Tapi di sini saya mau tanya, Mas ini sejak kapan tinggal di sini? Nah, terus tiba-tiba? kalau saya mau bilang penting buat kamu. Ya enggak enggak. kan? Gini, terus gini. kamu kesini tujuannya apa? Gini Mas, saya setiap sore kan lewat sini. Setiap sore ngapain? Ya enggak, rumah saya kan ada di desa sebelah. Ya, Aku aja kesini kebetulan baru lewat aja sini. baru kelihatan kamu. Ya terus kamu ngapain di sini? Kalau gak ada pentingan, mending kamu pergi. Ya saya pengen Soalnya tahu. saya tuh nunggu orang ini. Iya, saya pengen tahu aja. Kalau saya setiap sore kan lewat sini dan kebetulan juga saya lihat rumah ini. Rumah ini cocok sama saya. Cocok. Dan setiap harinya saya kelihatan rumah ini ya kalau gak ada yang Lah, nempati memang gitu, gak ada Mas. yang nempati. Justru itu saya mau jual rumah ini. Kamu Mas gimana mau jual sih? rumah ini kan? Lah, dari tadi saya Iya. bilang sama kamu Jawab apa? aja antara iya apa enggak, Mas. Ya, Gak usah iya. Ini gak denger apa? Dari tadi aku kesini Gini, Mas. bilang kalau mau Kalau jual emang Mas rumah. mau jual rumah ini, saya berminat Mas sama rumah ini. Emang mau dijual berapa? Lah, memangnya kamu mampu beli rumah sebesar ini? Bentar. Kamunya aja kesini gak bawa uang, cuma modal apa nih, jalan kaki. Kamu naik apa sini? Sok-sokan mau beli rumah saya. Gini, Mas. Mas kok langsung menilai orang dari Udah luarnya kasih tahu aja saja. harganya berapa ya? Oh, kamu Mas, pengen jangan tahu mendadak harganya? saya lah. Kamu pengen tahu harga rumah ini? Iya, siapa tahu. 3M.
Rumah kayak gini 3M. Ya udah kalau gak mampu ya gak usah sok-sokan nawar sini, Seng. Gak usah ngeladenin orang kayak gitu. Rumah kayak Udah ya pergi kamu. Gak usah di sini. bentar. Apalagi? Kalau rumah ini 3M, ya mungkin nggak ada yang mau beli lah. Ya udah, aku jual sama orang lain aja. Tampang-tampang kayak orang kayak kamu tuh gak bakalan mampu beli rumah kayak gini. Udahlah, gak usah sok nawaran. Oh berarti sok basa-basi di berarti sini. masnya di sini menilai orang dari segi luarnya aja. Gak gitu mas. Sekarang tuh banyak ya orang jelek itu banyak uangnya. Kenapa? Orang jelek seperti kamu banyak uangnya? Iya. bukan Kamu gitu. jelek aja. Waduh. Kamu banyak uangnya sekarang. Mana mungkin tipe cowok kayak kamu nih banyak uangnya, gak mungkin nih. Kalau kamu banyak uangnya pasti kamu beli rumah ini. Mas, udah deh. Meskipun itu mahal. Kalau 3M mah saya bisa cari yang bertingkat gitu. Ya udah cari aja. Kenapa mau beli rumah ini? Ya enggak, kebetulan aja kan. Rumah saya kan ada di sana. Dan di sana saya lagi ada masalah sama tetangga saya. Oh, pantesan. Ya udah mending kamu cari rumah lain aja ketimbang di sini kamu cari masalah. Nantinya tetangga di sini malah kabur ngeliat kamu. enggak. Soalnya kan katanya kamu tuh di sana punya masalah. Takutnya kamu pindah ke sini malah tambah nyari masalah. Kamu aja ke sini tanpa permisi saya. Kamu nggak ada sopannya sama sekali. Ya udah gini. Tadi kan saya kan kesini gak ada orang. Sekarang kan ada orang. Terus? Permisi mas. Ya Saya udah. di sini berminat sama rumahnya. Kamu aja gak mampu. Udahlah kamu gak usah Ya udah, nawar kalau kamu mau gak ada beli. uang. Ya mana uangnya? Oh sayang, aku mau Kalau nggak nunjukin mau sama beli ya kamu udah pergi aja. tentang penghasilan aku ngejual rumah yang tadi. Aku cek berapa dulu ya sih? di rekening. Ya aku lihat sih tadi kisaran 5 eman. Aku sudah motong semuanya. Ya aku sudah motong 2 eman. Kalau 3 M tuh aku kasihkan ke bos aja nanti. Kan lumayan kan buat beli mobil sama motor rumah. Buat bisnis kita. Gini. Apa? Apa? Gini, kalau mau bicara masalah itu mending di dalam aja. Ya Nggak enggak. perlu di sini. Lah kenapa? Iri kamu? Oh, Ya kalau iri enggak. kerja. Gak kayak Oh, gini. berarti barusan saya denger mau dikasihkan ke bosnya. Berarti ini rumahnya bos kamu. Kamu kerja sama orang juga. Kamu nggak usah sok-sokan ngurusin hidup kita lah. Ini urusan kita bukan urusan kamu. Loh, Ya, ya kita enggak aja kalau gak kenal sama kamu. Selama kamu kerja sama orang. Sok ngatur saya. saya Kamu cuma mau siapa? nyaranin sama kamu. Nyaranin apa? Gak usah. Aku Selama nggak kamu butuh masih- saran dari kamu. Aku nggak butuh. Selama masih kamu kerja sama orang, kamu tuh harus jujur. Yang kerja sama orang tuh siapa? Ya buktinya kamu harusnya bilang ngebos. Tadi aku ngejual rumah di sana. Iya. Lah ini rumah saya. Nah, Kamu gimana sih? Aku gak ngerti sama omongan orang. Udahlah sayang, kita nggak usah ngeladenin orang kayak Ya gini. udah Nggak penting. gini. Udah, sayang. Bentar. Apalagi? Dari tadi nih kamu cari masalah sama aku, ha? penting orang ini. Mas, saya Apa? di sini berminat sama rumah ini. Kebetulan Berminat? juga saya. Saya emang ngebet banget sama rumah ini, Mas. Emang mau dijual berapa? Emang nggak boleh kurang 3M. Apa kamu Kalau- gak denger? Kalau untuk rumah kayak gini 3M itu kemahalan. Kurangin sedikit ya. Ya udah, aku kurangin 4M setengah lah. Berapa? 4M setengah. Oh, pantesan. Kenapa? Gak mampu. Ya, pantesan. Ya udah, diem aja kalau gak mampu. Ya enggak, ya pantesan kamu kerja sama orang kan. Ya curang kayak gini. Kamu bilangnya tadi Siapa Aku yang 5M. curang? Sedangkan rumah ini rumah saya. laku 5M. Udah itu 3M-nya mau dikasih ke bos, 2M-nya diambil sendiri. Sekarang bilangnya 3M dan ditawar jadi 4M setengah. Ya udah itu kan Bodoh urusan banget. kita, bukan urusan kamu. Ya pantes sih. Cocok emang kalau pasangan kayak kalian berdua ini. Ya kenapa? Orang kaya. Matematika aja gak bisa. Ya udah, mending kamu pergi. Kerja bisnis gak lupa kayak gini. Kamu jangan sok-sokan nyeramain kita. Kita aja gak kenal sama Iya, kamu, sama sok-sokan aja. nyeramain kita. Udahlah. Ini saya mau nawar 80 juta. Lah. 80 juta. 80 juta tuh dapat rumah kecil, rumah gubuk tuh. Ngerti kamu kan? Di dalam ada apaan? Ya banyak lah. Kayak ya kalau banyak kamu apa? gini, Fasilitasnya udah ada apaan di sana? lengkap. Lengkap sama apa? Ya Sama udah. kolam, Kalau kolam renang ada. Kalau kamu sudah ngasih uang, kita cuma tinggal nunjukin Ya apa udah, aja saya fasilitasnya bisa di dalam. sekarang 80 juta. Lah, kalau emang buat mau. apa 80 juta? 80 juta tuh aku juga punya di ATM. Iya sih, emang buat apa 80 juta kalau hasil nipu emang banyak orang kayak gitu. Kalau ngomong tuh dijaga. Mending Siapa kamu yang pergi nipu? dari sini deh. Dari tadi nih, mau cari masalah apa gimana ya?
Saya di sini gak cari masalah. Saya di sini mau nawar rumah aja. Udah gitu aja. Udah, mending kamu ngomong sendiri. Aku gak mau ngeliatin orang kayak kamu. Mas. Sini hargain dong. Apa dia tadi nih? Kamu gak punya sopan santun banget ya? Ya enggak, kalian berdua yang enggak ada sopan santunnya. Orang bicara, orang niatnya baik di sini, mau nawar rumah. Nawar rumah tapi 80. Wah, mana aku kasih. Ya enggak lah gini. Dari harga 4,5 ke 80 juta. 4,5 Kamu M mikir itu dong, dapat kamu rumah tingkat. punya otak enggak? Kalau nawar tuh yang pastilah. Kok nawar 80 juta? Ya meskipun setidaknya sama kalian berdua tidak dikasih 80 juta, setidaknya ya kamu itu dengarkanlah kalau orang ngomong. Bukan ditinggal kayak gini. Ya udah ngomong Kalian aja. berdua sekolah kan? Apa? Mau apa? Aku tuh di sekolah sama orang tuaku. Ternyata ini kan aku Nah, sudah ada buktinya. Ini Kalau kalian- aku sekarang sudah kalian berdua jadi sekolah orang kan? sukses. Punya Nggak pendidikan kayak kan? kamu. Iyalah. Aku aja lulusan S1. Oh, S1 di mana kamu? S1 kok gak punya etika kayak gini sih? Kuliah di mana kamu? Bilang sama kampus kamu. Jangan sok-sokan bawa kampus, nanti bisa dilaporin kamu. Ya enggak. Kamu ini siapa kok malah Ya cari meskipun masalah saya sama dilaporin, kita? saya bisa juga kok. Ya, aduin kalian berdua. Sama siapa? Ya sama kampusnya. Buat Lah, apa kalian berdua? Hubungan sama kampus tuh apa hubungannya? Kalian berdua tuh gak punya etika. Alah, udahlah, kamu pergi aja Udah di gini sini. aja 100 juta gimana? Ah, Nggak gak usah biasa. bareng-bareng di dalam. Udah. Pergi kamu, Mas, pergi. dengerin, Mas. Saya di sini tuh punya Pergi. Dari tadi disuruh pergi, gak malah pergi. sampai keras kayak gini. Lah Mas. kenapa? Kamu aja maksa dari tadi. Saya di sini juga punya emosi, Mas. Ya udah, mau Biasanya- apa? Biasanya tuh Mas layanin orang Mau yang mau beli apa? rumah itu dengan baik. Kalau kamu punya emosi, kamu mau apa? Ya Hah? gini. Mau ribut sama aku? Enggak, Ya udah. Saya gak berani sama Mas. Udah gitu aja. Biasanya kalau emang orang mau jual rumah itu yang baik lah dilayanin, bukan kayak gini. Kamu Bukan aja dorong beli kayak rumah sok-sokan nawar tapi gak ada uang. Tapi 80 ngotak dong kalau juta. ngasih harga. Ya kamu juga 4,5 punya juta itu dapat 4,5 M itu dapat rumah tingkat itu pun Ya udah. luas. Aku kan sudah Kalau nyaranin. kamu gak mampu, mendingan kamu pergi dari sini. Kamu mending cari rumah yang lain. Gak usah beli rumah saya. Udah kan? Selesai? Oke. Ya Bentar, udah, pergi sana. bentar. Apa lagi? Harus Lagi tahu. sih. Tahu apa? Bentar jangan keburu masuk. Lah, ya udah terserah kita mau masak apa Bentar. enggak. Halo Pak, Bapak ada di mana sekarang? Oh, Bapak masih ada di warung dekat sini. Oh, ya udah Pak, segera ke sini Pak, balik lagi sini. Iya, ini kayaknya orangnya ada di sini. Ya udah, buruan, saya tunggu. Iya, waalaikumsalam. Maksud kamu orang siapa? Kamu nelfon siapa barusan? Udah, itu teman saya. Ya. Bentar lagi kalian berdua akan tahu kok. Udahlah. Ini rumah ini mau dijual berapa? Mumpung saya masih berminat sama rumah ini. Saya sudah capek ngejelasin semua Kalau pas sama setengah kamu. M itu gak akan ada yang beli. Ya udah gak apa-apa. Saya aja gak. Gini. Apa lagi? Gini Pak, saya mau tanya. Bapak ini namanya siapa? Perlu saya ngasih tahu nama saya siapa? Soalnya siapa tahu kan teman saya nanti ada Udah, yang gak nanyain usah rumah dikasih ini. tahu. Biar saya tahu kan kalau rumah ini milik Pak siapa gitu. Biar langsung dihubungi nanti. Kamu pengen tahu nama saya siapa? Iya. Ya udah, cari di Google. Udah saya. Kayak orang penting aja. Ya, Google. ya kan orang penting kayak kamu orang miskin kan? Sok nawar rumah tapi gak ada uang. Ini saya cuma pengen tahu Bapak ini siapa namanya. Udah, gak usah. Sudah kelihatan kan? Nih, penampilan saya kayak orang sukses. Sukses nih. Kayak kamu nih. Ini kayak orang bodoh banget sih. Kamu bilang apa? Dari tadi. Apa kamu? Gini, Hah? Cari masalah sama kita? Hah? Cari masalah? Aja ya. gini Mas. Cari mati kamu di sini. Saya gak cari mati. Lihat saya di sini baik loh. Kok sampai diajar kayak gini sih? Udah kan? Ya Tadi enggak, kamu Mas, cari juga. masalah. Saya cuma nanya namanya Mas aja. Malah bilang penampilan. Nama saya Cahya Oh iya. Sultan di kota ini. Udah, Ya, tahu kan? saya tahu. Ya udah, Ya udah. Cahya. pergi. Kalau sudah tahu, ngapain masih di bentar. sini? Saya masih nunggu teman saya. Iya nunggunya jangan di sini. Di sana tuh, di sana tuh. Emang kenapa sih? Sana, Gak sana. boleh apa? Gak boleh. Udah. Ini Kamu pergi dari sayang, sini. tunggu, ini Pak Ferdi nih.
Pak Ferdi. Ini teman saya. Pak, Gimana? masih yang Pak? Jadi ini Pak, yang namanya Pak Cahya. Bener kan? Ya ini Bapak Cahya, manajer ke pemasaran Pak. Maksudnya gimana Pak? Kok Pak Ferdi kenal sama orang ini? Padahal orang ini yang mau beli rumah saya. Jelasin Pak. Rumah ini Pak, maksud saya. Gini Pak Cahya, saya tuh tadi dipanggil sama Bapak Adi mengenai data-data penjualan di bulan kemarin. Ternyata data sama file yang saya kirim itu tidak sesuai Pak. Jadi saya yang dikena marah. Ya untung aja saya nggak dipecat. Dari tadi saya kepikiran, di jalan saya banyak pikiran, sampai akhirnya saya punya ide bagaimana caranya bisa mengetahui siapa yang bohong di sini. Ya kalau masalah itu, ya saya buat renovasi rumah yang saya jual. Gak perlu basa-basi. Kamu belibet banget sih. Sekarang kamu tahu kan siapa saya? Pak Firdi, andai Pak Firdi tahu, saya barusan dipukul Pak. Maksudnya gimana Pak? Kenapa Bapak Cahya mukul Bapak Adi kayak gitu? Ya Ini bos utama loh, pemilik semua usaha yang kita jalanin selama ini. Kita berdua kerja sama Bapak Adi. Ini semua ide saya. Bapak Adi saya suruh untuk menyamar jadi pembeli rumah ini. Karena apa? Karena pembeli aslinya itu masih 2 jam lagi datang ke sini Pak. ternyata bukan ini pembelinya. Ini bos kita. Gini Pak, biasanya Bapak Cahya ini kalau emang mau kerja sama orang, itu cari tahu siapa bosnya, siapa pemilik utama usaha itu. Kayak gitu, bukan langsung kerja kayak gini. Itu pun Pak Cahya itu sekarang lagi kerja dengan cara curang. Dan sekarang saya tahu Pak, siapa di sini yang melakukan kecurangan di bisnis saya. Ternyata manajer pemasaran, Pak Cahya. Saya kecewa banget sama Pak Cahya. Pak, saya bisa Pak jelasin Cahya semuanya aja Pak. nggak tahu sama pemilik usaha itu siapa. Sama saya nggak tahu, tiba-tiba ngelayanin orang kayak gitu caranya. Kalau kayak gitu caranya nggak akan laku Pak. Bapak mesti mau jual apa? Maksudnya gimana Pak? Kok Bapak Adi bisa menyatakan kalau di sini yang salah Bapak Cahya? Iya Pak, tadi mereka berdua ini sempat bisik-bisik dan itu saya dengar. Bilangnya tadi yang di Kelabang itu laku 5M. Dan katanya udah dipotong 2M, yang 3M-nya itu mau dikasih ke saya selaku bos. Jadi rumah yang di Kelabang sebenarnya laku 5M Pak. Iya Pak. Terus rumah yang ini? Ya. Ini katanya 4M setengah. Apa? Rumah kayak gini 4M setengah mana ada yang mau beli gitu. Mohon maaf Pak, rumah ini kita jual kan di bawah 1M. Nah gitu. Untuk sisanya untuk apa ya Pak? Soalnya apa? Saya ngirim file kepada Bapak Adi ini tidak sesuai dengan data yang Bapak Cahya kasihkan kepada HRD. Makanya saya dipanggil tadi. Jadi semua ini salah Bapak Cahya. Iya saya akui Pak, semua ini salah saya Pak. Dan Udah untuk, gini aja. Dan untuk dana itu ya saya cuma ditabung aja di ATM saya. Ditabung. Udahlah, pasti nanti kelamaan pasti akan dipakai kan sama kamu. Sama seperti uang yang kemarin. Saya Kemana? kembalikan semua Pak. Udah, gak Masalah perlu. uang itu Pak. Sekarang gini, mending kamu langsung ikut saya aja ke penjara. Karena orang kayak kalian berdua ini itu pantas di penjara, nggak perlu kerja. Kalau Orang kita- suka nipu kayak kamu itu buat apa juga hidup di dunia ini? Ya saya janji Pak, nggak boleh kayak gini Pak. Udah. Untuk masalah uang itu saya Udah, Pak. akan Istirahat aja kembalikan dia. Pak. Bawa ke mobil saya. Pak Ferdi, Ya, Tolong Pak Ferdi. Pak, ini saya semua salah kalian berdua.